Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa mazidah. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Idul Fitrah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dalam pengumuman tadi di broadcast bahwasanya hari ini adalah sebenarnya jadwal daripada Ustadz kita, Ustadz Fahri Permana hafizallahu taala, karena beliau telat pulang dari umrah, sehingga beliau uzur berhalangan untuk bisa mengisi di masjid kita. Dan di sini saya tidak dalam kapasitas mengganti posisi beliau atau keilmuan serta keutamaan, tidak. Karena saya pribadi membawakan tema yang berbeda, hanya mengisi kekosongan dari jadwal yang semestinya memang harus kita pakai untuk taklim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga dalam beberapa menit ke depan duduk kita di sini menghasilkan manfaat. Kita bisa mengambil sedikit atau banyak faedah yang nanti kita baca bersama-sama dalam kajian malam hari ini. Dan yang terpenting adalah kita mengharap bahwasanya di dalam majelis kita ini kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ilmu kita belajar itu, saya memperumpamakan kita sedang membangun sebuah tangga yang akan kita pakai untuk menapaki jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan ibadah ghayah, tapi ibadah wasilah. Tidak berhenti kepada ilmu, tetapi kita lanjutkan dengan beramal. Apalah arti ilmu yang banyak kemudian tidak kita amalkan? Maka seperti orang yang banyak membuat anak tangga tetapi tidak dia pakai anak tangga tersebut. Maka itulah perumpamaan yang kami buat untuk memotivasi diri kami pribadi. Tentunya tangga itu bisa dimanfaatkan orang lain yang mau memakainya, tetapi yang paling berhak memakai harusnya kita terlebih dahulu, yaitu orang-orang yang sudah mengumpulkan ilmu tersebut. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan kitab Al-Khuluqul Hasan. Kita sampai ke poin yang ke-13, saya ulang lagi karena saya yakin banyak yang lupa. Dan juga belum selesai kami membacakan pada tanggal 8 Januari. Jadi terakhir saya baca kitab ini tanggal 8 Januari. Sekarang sudah April. Ya, saya kasih tanggal di sini. Fadail yang ke-13 di antara akhlak yang terpuji. Ya, sebelumnya apabila berkenan maka sedikit muqaddimah, apa itu kita menisbahkan diri kepada ahlu sunnah.
Kita menisbahkan diri kepada ahlu sunnah, yang mana di antara makna sunnah itu adalah yang pertama adalah ajaran Rasulullah tersebut, ajaran Rasulullah itu sendiri. Agama Islam itu sunnah. Sebagaimana perkataan Rasulullah, man raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang benci ajaranku maka bukan termasuk golonganku. Maka termasuk ajaran Rasulullah. Rasulullah telah memberikan qudwah kita di dalam majelis. Silahkan, saya persilahkan untuk merapat. Jadi supaya kajian ini betul-betul sunnah, Di samping muatannya yang sunnah, tetapi kita berusaha menerapkan adab-adab di dalam majelis. Memang kalau tidak dibiasakan pasti akan terasa aneh. Dan kalau dibiarkan lama-kelamaan kita akan menjumpai taklim sebagaimana saudara-saudara kita yang akhirnya bersandar di tembok. Karena saya menjumpai beberapa kajian, pematerinya di sini, pesertanya di tembok itu semuanya. Saya pernah menjumpai seperti itu. Jadi di antara bab nasihat mungkin harus kita sampaikan, karena kalau tidak disampaikan maka sunnah itu akan pelan tapi pasti akan tergusur, akan bergeser. Mungkin terkecuali bagi yang uzur, karena mungkin memang perlu untuk bersandar karena ada sakit dan sebagainya, maka itu ma'zur insyaallah. 6. Saya akan membacakan di antara faedah akhlak yang terpuji. Ini agak sensitif, terutama di kalangan kita, dan sering diangkat, sering ditanyakan kepada ustadz. Bahwasanya saya mengatakan, man lam yatakhallaqa bil khuluqil hasani minal muslimina yunaffirun nasu min da'watihi. Barang siapa di antara kaum muslimin yang dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, niscaya manusia itu akan lari dari dakwahnya. Wala yastafiduna min ilmihi wa khibratihi, dan mereka tidak akan bisa mengambil manfaat, istifadah dari ilmu dan juga pemahamannya kalau seseorang itu, orang muslim tersebut, tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji. Ini diperumpamakan seperti kita menghidangkan suatu makanan yang enak. Kita yakini bahwasanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang terindah, paling sempurna dan paling benar. Tetapi tatkala kita suguhkan, kita berikan dengan cara yang tidak benar, apa yang terjadi? Maka orang akan bisa lari, tidak bisa mengambil manfaat dari kebaikan tersebut. Seperti halnya contoh, di antara buah yang paling disukai orang, kebanyakan manusia suka yang namanya buah durian, meskipun sebagian tidak suka. Tapi bayangkan buah seperti itu ngasihnya dilempar, mau Pak? Ini buah dilempar, tentu orang nggak akan suka. Ini perumpamaan. Atau ngasih es krim dilempar, meskipun isinya baik, harganya mahal, tapi kalau cara memberikannya tidak dibungkus dengan cara yang baik, yang indah, maka manusia akan lari. Manusia akan tidak bisa mengambil manfaat darinya. Ini perumpamaan. Li'anna min taba'in nas, dikarenakan sebagian tabiat manusia atau di antara tabiat manusia, annahum la yaqbaluna mimman yastatilu alaihim, dikarenakan sebagian atau di antara tabiat manusia itu, mereka tidak mau menerima dari seseorang yang ketika memberikan kebaikan dengan cara dan mengiringi dengan merendahkan, meremehkan, au yabdu minhu ihtiqarahum, atau menampakkan
bahwasanya orang yang diberi itu hina, ya, dengan menghinakan, wastisgharahum, dan juga sama istighar, yaitu merendahkan, menganggap kecil, sepele. Ini tabiat manusia. Ya tadi itu perumpamaannya. Tabiat manusia, di antara tabiat manusia itu apabila dia diberi, tetapi cara memberinya dengan diiringi mencela, merendahkan, menghina, pasti orang itu tidak mau menerima. La yaqbaluna, mereka tidak akan mau menerima. Dan ini dikatakan oleh Syekh, walau kana ma yaqulu haqqan, meskipun apa yang dia bawa, apa yang dia katakan itu sebuah kebenaran, apa yang dia katakan itu sebuah perkara yang hak, sebuah kebenaran atau sebuah perkara yang baik. Tapi kalau cara memberikannya seperti tadi itu, tentu manusia tidak akan senang. Dan ini sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Ini disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan. Ya, silakan digunakan gadgetnya kalau bawa gadget, ya. Silakan dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ini kemudahan. Di sini ada Al-Qur'an. Sedikit keluar dari tema. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami merenunginya, ya. Ternyata ini seperti pisau bermata dua. Ada kebaikan dan ada keburukan di dalamnya. Dan di antara kebaikannya adalah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui perkara yang hak. Dipermudah segalanya dalam ibadah. Waktu sholat diingatkan. Al-Quran sudah dilengkapi dengan tafsirnya, terjemahannya. Itu nilai-nilai lebihnya, Pak. Tapi ingat, tahukah kita nilai negatifnya adalah semakin kecil uzur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ulama dulu mampu hafal dengan hanya lembaran-lembaran yang jelek, malu kita sebenarnya. Malu kita dengan mereka. Tatkala mereka bisa belajar dengan lampu dari api, bahkan di antara mereka harus belajar dengan cara nebeng, Pak, ya, di lampu pemerintah, ya, di pinggir-pinggir masjid. Mereka belajar, mereka berkarya menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tapi sekarang, Pak, ya, seperti dibukakan kebaikan-kebaikan itu, tapi itu tidak diiringi dengan syukur yang besar. Jadi semakin kecil uzur kita nanti di sisi Allah. Ketika kita ditanya kenapa tidak bisa berbuat seperti ini, kenapa tidak seperti ini, padahal sudah dibentangkan segala sarana dan fasilitas. Ini sisi negatifnya untuk kita. Jangan salah, kebaikan ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kecil uzur kita di sisi Allah. Bayangkan kalau ulama dahulu ketika tidak datang, tidak bisa menghadiri majelis ilmu karena berdagang atau karena urusan apapun, mereka terlewatkan. Tapi kita ada rekaman, ya, di streamingnya bisa diputar lagi. Tapi ternyata itu semua tidak menghadirkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru semakin lalai. Ya, maka itu adalah kehinaan sebenarnya buat kita. Bukan kemuliaan, tapi kehinaan. Itu yang saya katakan, bahwasanya kebaikan-kebaikan, ya, fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang Allah berikan ini kemudian tidak bisa membuat kita semakin beriman, semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah kehinaan. Itu bukan nikmat, bisa jadi itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak merasakan itu. Semakin kecil uzur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Dan nasihat tadi itu untuk saya juga, ya, untuk kita semuanya, termasuk yang berbicara. Itu nomor 1, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian gugurkan pahala sedekah kalian bil manni wal adza, yaitu dengan cara menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan juga menyakiti perasaan orang yang menerima pemberian tersebut. Karena perbuatan seperti ini, dia memberikan kebaikan, dia memberikan suatu pemberian, tetapi diikuti dengan celaan, diikuti dengan mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti hati orang yang diberikan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ini seperti orang yang berinfak tetapi dia riya. Dapat pahalanya? Tidak. Dosa yang dia dapat. Riya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan dalam keadaan dia berinfak tetapi dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Famasaluhu, perumpamaan mereka ini seperti kamasali safwanin, seperti batu yang licin, alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah atau pasir. Fasabahu wabilun, kemudian Allah timpakan di atas pasir yang di atas batu itu air hujan yang deras. Fatarakahu sauda, maka kau akan melihat batu itu kembali licin, sia-sia, hilang tadi sudah. Maka ini seperti perumpamaan orang yang memberi tadi, memberi tapi diiringi celaan dan mengungkit-ungkit. Atau sama seperti orang-orang yang membuat, kalau kita lihat di pantai, membuat istana-istana dari pasir, tapi ketika datang ombak habis. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran itu? Orang yang memberi dengan diiringi makian, diungkit-ungkit, maka seperti orang tadi itu ya, dia membuat menumpuk-numpuk pasir. Dia bisa menikmati sementara, tetapi tatkala Allah turunkan hujan, hilang, tidak berbekas, sia-sia. Maka ini perumpamaan orang yang memberi dengan mengungkit-ungkit atau memberi dengan cara yang jelek. Dia bisa menikmati sementara, tapi ketika datang air maka akan hilang. Ya, orang yang mengungkit-ungkit itu dia dapat kepuasan. Ya, biasanya puas dia, berhasil mengeluarkan unek-uneknya. Ya, seperti meminjami tapi diiringi, pinjam terus dikasih, tapi dengan ngomel. Kan kali jangan gini ya, gini. Dia dapat kepuasan dengan ngomong seperti itu. Udah puas saya, bisa menyampaikan unek-unek. Tapi dia tidak tahu dia telah menyakiti saudaranya dan pahalanya telah sirna. Ini perumpamaan orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Ya, mereka tidak memperoleh sedikit pun mimma kasabu, dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, yang ingkar. Ini dalam satu rangkaian. Jadi perbuatan tadi itu ya, Allah tutup dengan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi itu adalah perbuatan kufur, perbuatan jelek. Itu ibarat dia tidak beriman dengan janji Allah. Kita disuruh sabar, memberi dengan ikhlas, jangan diiringi apapun meskipun dalam hati kita ada kekecewaan. Allah yang akan memberikan balasan. Tetapi ketika dia tidak tahan, dia ungkap, maka seolah-olah dia seperti tidak beriman dengan janji Allah itu. Nah, ayat ini serupa ya, dengan bab kita yang kita baca ini, yaitu sesuatu yang baik, tetapi kalau diiringi dengan keburukan, maka itu akan sia-sia. Banyak orang yang akan lari darinya, tidak bisa memperoleh manfaat. Terlebih lagi bagi seseorang yang dia ingin mensiarkan, mendakwahkan Islam. Karena masing-masing kita itu punya kewajiban menjadi dai. Ya. Setiap kita, karena kita diperintah di situ. Ud'u ila sabili rabbika. Khitabnya memang kepada Muhammad, tapi itu berlaku kepada kita semuanya. Ud'u ila sabili rabbika. Tentunya ada qaidnya nanti ya, ada syaratnya. Serulah manusia itu ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, yang benar, ya, tentunya dengan dalil
wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang menyentuh, yang bisa menghidupkan hati mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan, kemudian kalau ada yang mendebat, balas dengan cara yang lebih baik. Itu pondasi di dalam berdakwah. Tentu untuk kita harus memahami ini, ya. Di dalam kitab yang khusus membahas tentang thariqatul dakwah, ya, itu dijelaskan dari ayat yang pendek itu, kemudian dijelaskan kapan kita harus menggunakan hikmah. Hikmah itu untuk siapa? Ada peruntukannya. Dakwah bil hikmah itu untuk siapa? Kemudian wal mau'izatil hasanah itu untuk siapa? Itu ada peruntukannya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debat dengan cara yang baik itu untuk siapa? Ada. Di dalam kitab Usul Manhaj Salaf fi Da'wati ila Allah. Ada kitab yang membahas tentang thariqatul dakwah. Kita butuh untuk itu. Karena masing-masing kita punya porsi untuk berdakwah semampunya. Ya. Tadi itu ya syaratnya, salah satunya bil hikmah. Hikmah itu kebenaran. Ulama mensyarah atau mentafsirkan ayat ini, yaitu hikmah itu dengan kitabullah dan sunnah. Itu hikmah. Hikmah yang paling hikmah yaitu kitabullah dan sunnah. Kalau orang mengatakan ayo kita berdakwah dengan hikmah, tapi bukan dengan metode Al-Quran, bukan dengan metode Rasulullah, itu bukan hikmah. Meskipun orang melihatnya iya santun dan sebagainya, tapi tidak hikmah. Tapi kita dituntut harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Karena meskipun kita sudah berusaha dengan tutur kata yang halus, ya, dengan kata yang lembut, yang namanya syaitan pasti juga akan tersinggung. Jadi jangan kita sampai berpikir dakwah tidak menyinggung, tidak bisa. Rasulullah berdakwah dengan cara yang sangat luar biasa lembutnya. Tapi ada yang tersinggung? Ada. Kafir Quraisy itu tersinggung mereka, ya, karena Rasulullah meluruskan akidah mereka. Rasulullah menampakkan atau menunjukkan kebatilan akidah mereka, mengkritisi keyakinan mereka. Bagaimana mereka bisa mengimani Allah, tetapi ketika ibadah diberikan kepada selain Allah, disindir dalam Al-Quran oleh Allah dan Rasulnya. Tersinggung mereka. Maka jangan sampai berpikir berdakwah itu harus aman, ya, harus saling menghormati, kemudian jangan menyinggung. Lantas di mana letak amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana letak nasihat? Tapi ingat, tujuannya adalah kebaikan. Kalau itu sesama kaum muslimin, ya, tujuannya harus didasari karena cinta. Mereka saudara kita, mungkin mereka belum dapat hidayah, maka harus didasari nasihat itu dengan rasa cinta. Kalau dia dibilang saya menasihati dia, tapi didasari dengan rasa benci, maka itu bukan nasihat. Karena nasihat itu didasari dengan rasa cinta. Cinta untuk saudaranya supaya tidak jatuh kepada perbuatan yang salah. Kita lanjutkan. Mu'allif mengatakan, qala azza wa jalla lin nabiyil karim. Allah berfirman kepada nabinya yang mulia, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dikarenakan rahmat Allah lah engkau Muhammad bisa bersikap lunak lintalahum, ya, bisa bersikap lunak kepada mereka, yaitu bisa bersikap lembut. Karena rahmat Allah berarti pada diri Rasulullah itu Allah karuniakan akhlak yang indah, perangai yang lembut. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau Muhammad punya sifat keras, ghalidhal qalbi, dan juga kasar, hatinya kasar, lan faddu min haulik, niscaya mereka pasti akan lari dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, banyaklah kau memberi maaf kepada mereka. Wastaghfir lahum, mintalah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah, ajaklah mereka bermusyawarah di dalam urusan kalian. Ini diantara akhlak, ya, yang terpuji. Ini ayat yang mendasari poin yang ke-13 tadi, bahwasanya berdakwah terutama untuk orang-orang muslim, ya, ketika berdakwah hendaknya dia punya rahmat, punya kasih sayang, punya akhlak yang baik. Karena Allah sudah menghabarkan bahwasanya karena rahmat itulah engkau bisa berbuat lembut, lintalahum, berbuat baik.
dan berbuat baik, lemah lembut itu termasuk akhlak yang mulia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah hatimu, melunaklah, ya, tawaduklah kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang Islam. Sudah sempat kita singgung, ya, bahwasanya siapapun yang menjadi pengikut kita, apabila kita entah 1, 2, 3 kita merasa ditokohkan, kita diikuti oleh orang, maka ya, berbuat yang baik, ya, jangan kasar. Dan kita kalau melihat ya, melihat ajaran Islam itu, nampak keindahan Islam itu, Masya Allah, betul-betul indah. Tetapi kita belum melihat keindahan praktek Islam itu, maka akan semakin indah kalau dipraktekkan. Banyak orang kagum dengan nilai-nilai Islam, tetapi untuk mendapatkan praktek dari nilai Islam ini langka, Pak. Langka sekali. Sedikit orang yang bisa mengamalkan nilai-nilai Islam itu. Oleh karena itu sempatnya kita sampaikan bahwasanya kalau kita mau mencari kesempurnaan Islam dari pemeluk Islam itu, nggak kita akan jumpai. Di sana ada yang keras, di sini ada yang ghibah. Apa ini? Gitu. Akhirnya dia nggak masuk, salah ya. Kalau kita mau mencari Islam, cari di sumbernya. Itulah gambaran Islam yang hak, yang nyata. Adapun kita pemeluknya, Masya Allah, banyak sekali kesalahannya. Oleh karena itu tidak dibenarkannya. Di dalam kita mencari kebenaran, maka kita lihat kesempurnaan orangnya. Tidak akan kita pernah jumpai. Karena yang dijamin maksum cuma Rasulullah SAW. Wa qala jalla wa ala mumtani'an wa qala azza wa jalla mumtannan ala ibadihi. Ya, Allah berfirman dalam rangka menunjukkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang utusan kepada kalian dari diri kalian sendiri, dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma anittum. Ya, begitu berat rasa yang beliau pikul melihat penderitaan kalian. Harisun alaikum, sangat antusias, sangat berkeinginan ya, untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman, Rasul ini memiliki sifat ya, santun dan berkasih sayang. Ini sifat Rasulullah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada orang-orang yang beriman, id ba'asa fihim rasulan, tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang utusan, min anfusihim, dari diri mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi, yang mana tugas Nabi ini yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab kepada mereka, wal hikmah, dan juga hikmah, hadis maksudnya di sini. Ada kitab, ada hikmah. Maka hikmah di sini adalah hadis. Dan kita cermati ayatnya ya. Rasulullah atau Rasul itu tugasnya adalah yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi membacakan Al-Quran kepada umat, itu tugas Nabi. Membacakan saja ya, membacakan saja. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan hati mereka, membersihkan dari kotoran-kotoran hati. Yang nomor satu adalah syirik yang jelas. Kemudian al-kibr, sombong, hasad, sum'ah, ujub, dan sifat-sifat yang tercela lainnya.
Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Berarti beda ya membacakan dengan mengajarkan. Kalau mengajarkan berarti dibacakan, dijelaskan. Kalau dibacakan tok, enggak dijelaskan, lewat. Inilah tugas Rasul. Membacakan, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, sunnah. Itu. Jadi kalau kita belajar, yang utama itu belajar Al-Quran dan hadis, itu yang utama. Makanya kalau ada ilmu, ada statement, ada pendapat, nggak ditopang Quran hadis, tinggalkan. Ya, meskipun didasari dengan analogi atau analisa yang sepertinya ilmiah, tinggalkan sudah. Itu hawa nafsu itu. Ra'yu, ya, hanya sebatas atau semata-mata akal manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bisa dicek. Berarti ayat ini ya, sangat jelas. Al-Qur'annya jelas, ya, tidak lari kemana-mana artinya sudah. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa, kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka sangat keliru ya, orang yang mengatakan tidak terwujud rahmatan lil alamin ketika zaman nubuwah. Masya Allah, ini Al-Qur'annya mau dibuang kemana? Kita tinggalkan pendapat seperti itu ya, tinggalkan. Karena dia sudah menyelisih Al-Quran tadi itu. Jangan kita terperdaya dengan ulasan-ulasannya yang menawan dan sebagainya. Jangan. Kita sudah punya pondasi. Ustaz-ustaz kita sudah menasihatkan kita, al ilmu qala Allah wa qala Rasul, sudah, wa qala sahabah. Manusia bisa diambil, bisa dibuang perkataannya ya. Itu dasar di dalam kita beragama. Maka pegang dasar itu, karena itu pijakan yang senantiasa akan kita pakai. Kemudian waqala azza wa jalla Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ini sifat orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah itu asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas, keras terhadap orang-orang kufar dengan kekufuran mereka, tidak tawar-menawar. Orang Islam harus punya wala dan barok, punya loyalitas dan barok, kebencian. Ini juga termasuk ilmu yang harus dipelajari ya, wala wal barok ini perlu dikupas. Orang mukmin harus punya wala wal barok ini, loyalitasnya, dan barok, yaitu berlepas diri terhadap perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Jadi apa yang dibenci kita harus berlepas diri, apa yang dibenci Allah kita jauhi, apa yang dicintai Allah kita dekati dan kita pegang. Itu wala wal barok. Azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Kita selesaikan satu paragraf. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, menyertai beliau. Ini sifat orang-orang yang mendampingi Rasulullah seperti ini. Dan ini insya Allah juga akan kita peroleh di akhirat kelak. Kalau kita bisa memiliki akhlak yang terpuji, kita akan bersama Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan adapun orang-orang yang bersama beliau, asyidda' 'alal kufar, mereka itu sangat keras, tegas terhadap orang-orang kufar. Ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang di antara mereka. Ini sifat dasar ya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan sesama muslim, maka sifat yang harus didahulukan adalah sifat rahim, sifat kasih sayang. Meskipun sekali-kali kita boleh, bahkan Rasulullah juga pernah menghajar sahabatnya, diboikot, pernah. Bahkan Rasulullah ketika melihat sahabatnya mengenakan cincin emas langsung dicabut, dibuang. Itu kan kasar sepertinya ya. Tapi dasar semua itu adalah cinta, bukan kebencian. Ini adab, sikap mendasar, sikap utama yang harus kita tanamkan ketika kita berinteraksi dengan sesama mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabiullah, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar baik, kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'iyan ilallah, dan juga sebagai da'i, sebagai penyeru ke jalan Allah biiznih, dengan izin Allah, wasirajam munira, dan menjadi atau sebagai pelita yang menerangi. Kemudian ayat berikutnya, wabasyiril mu'minin, lagi-lagi siapa? Mubasyiran, pemberi kabar gembira untuk siapa? Wabasyiril mu'minin, dan gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Inilah dasar kita berinteraksi dengan sesama mukmin. Banyaklah memberi kebaikan, membuat mereka senang, jangan kebanyakan membuat mereka takut kepada kita. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya bagi mereka di sisi Allah ada keutamaan fadlan kabira yang sangat besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan perkataan mu'alif, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annahu yata'ayyanu, bahwasanya semakin jelas, menjadi jelas, ala kulli da'iyatin, bagi setiap da'i, ayat takhidahu sallallahu alaihi wasallam, supaya menjadikan, mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatan, sebagai teladan,
sebagai contoh wa imaman, dan sebagai imam pemimpin di dalam apa? Di dalam kebaikan, di dalam berdakwah. Dalam segala halnya kita harus menjadikan Rasulullah itu qudwah. Liqaulihi ta'ala, ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah untuk kalian uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Bagi siapa? Siapa yang mengambil Rasulullah menjadi qudwah? Siapakah yang mengambil Rasulullah menjadi uswah hasanah? Yaitu liman kana yarjullah. Ternyata bagi orang-orang yang memiliki sifat mereka yarjullah, yaitu mengharapkan perjumpaan dengan Allah, wal yaumil akhir, wal yaumal akhir, dan mereka yang senantiasa menggantungkan hatinya kepada kampung akhirat, wa zakarallaha katsiran, dan senantiasa berzikir dengan zikir yang banyak. Ya. Untuk orang-orang seperti inilah Rasulullah itu akan dijadikan teladan. Orang-orang seperti inilah yang memiliki sifat, 3 sifat inilah yang bisa mengambil Rasulullah sebagai teladan. Oleh karena itu kita harus berusaha, ya, kita gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk senantiasa meningkatkan kebaikan dan memberikan manfaat terutama untuk diri kita sendiri, dan benar-benar bisa merealisasikan, mewujudkan bahwasanya Rasulullah itu adalah teladan kita. Karena Allah sendiri yang sudah memutuskan, tidak ada contoh terbaik kecuali Rasulullah dalam segala halnya. Tapi untuk siapa? Ya ini, untuk orang seperti ini yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kemudian yang selalu menggantungkan hatinya kepada hari akhirat dan berzikir dengan zikir yang banyak. Dalam kehidupannya, rumah tangganya, cara hidupnya, gaya hidupnya, contoh Rasulullah itu paling baik. Tapi tadi itu harus memiliki 3 sifat. Kalau 3 sifatnya nggak terpenuhi, biasanya yang diambil sebagian-sebagian, yang cocok-cocok saja, ya. Poligaminya diambil, adilnya tidak. Apalagi yang diambil pokoknya yang cocok-cocok saja, ya. Nah, biasanya yang belum bisa mengambil semuanya ini karena memang belum terpenuhi pada dirinya 3 sifat ini. Kalau sudah terpenuhi 3 sifat ini, insya Allah dia akan mengikuti segala bentuk perbuatan Rasulullah. Dan itu sudah direalisasikan oleh para sahabatnya. Umar bin Khattab, bagaimana kesuhudannya, ya, mencontoh Rasulullah. Kita belum bisa mencontoh zuhudnya Rasulullah SAW. Aku qauli hadza, semoga ini bermanfaat, dan kita harus senantiasa banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas agamanya hak, dan juga terus menambah kita hidayah, menambah kepada kita hidayah dan kemampuan untuk bisa menjalankan ilmu yang sudah kita pelajari. Aku qauli hadza, dan kita tutup wa nahtatim bi du'ail kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.